Hari ini kita akan komparasi motor lagi nih. Sebelah kiri aku udah ada TVS Ronin dan sebelah kanan aku udah ada Kawasaki W175. Kalau kalian punya budget 30 jutaan, kalian pilih motor yang mana nih? Karena range harganya hampir sama. Pantengin video ini terus, jangan kemana-mana, tetap di channel otomotifkompas.com. Oke teman-teman, sebenarnya kedua motor ini itu beda aliran. Kalau yang Kawasaki W175 ini dia lebih ke cafe racer dan modelnya klasik retro. Kalau misalkan yang TVS Ronin ini dia lebih ke klasik tapi modern nih teman-teman. Yuk kita bahas detailnya. Untuk yang pertama, TVS Ronin ini stangnya udah ada racernya. Tapi kalau yang Kawasaki W175 ini belum ada racernya nih. Kemudian kita turun ke headlampnya. Headlampnya ini dia bulat bentuknya dan sudah LED baik di headlampnya dan juga kedua sennya. Kemudian kalau misalkan di Kawasaki W175 ini dia belum LED, dia itu masih bohlam. Untuk shock breakernya dia upside down, tapi kalau yang W175 ini dia masih teleskopik. Oke teman-teman, sekarang kita ke bannya nih. Untuk ban depannya dia itu ukurannya 110/70 dengan ring 17. Kalau bagian belakang bannya itu 130/70 ring 17. Untuk yang Kawasaki W175 ini ban bagian depan ukurannya 80/100 di ring 17 dan ban bagian belakang itu 100/90 dan ring 17 juga. Untuk dapur pacunya, untuk TVS Ronin ini dia tenaganya 20,2 horsepower dan torsinya 19,93 Nm. Dan mesinnya 225 cc dengan 4 klep. Kalau misalkan yang Kawasaki W175 ini tenaganya 12,8 horsepower dan torsinya 13,2 Nm. Mesinnya 177 cc dengan 2 klep. Untuk TVS Ronin di bagian speedometernya ini dia udah digital banget, banyak banget informasi-informasi yang ada di speedometer ya. Contohnya seperti average, bensin, bahkan ada DTI nih. Jadi kalau DTI itu dengan BBM yang kita punya, kita bisa melaju sampai berapa kilometer lagi nih guys. Untuk mode berkendaranya ada dua, yaitu rain dan urban. Kalau rain ya cocoknya buat hujan, dan urban kalau misalkan kalian jalan biasa aja. Nah untuk yang Kawasaki W175 ini speedometernya masih biasa banget. Jadi dia tidak ada indikator bensin, indikator temperatur, dan juga indikator untuk giginya. Jadi masih sederhana banget nih teman-teman. Teman-teman, kali ini yang akan melakukan test drive adalah jurnalis kita, yaitu Mas Dio dan juga Mas Fatan nih. Mereka masing-masing mengendarai W175 dan TVS Ronin. Tapi sebelum mereka memberikan impresinya, aku mau coba rasain dulu nih gimana rasanya dibonceng oleh dua motor ini nih teman-teman. Saat dibonceng dengan kedua motor ini sebenarnya sama-sama nyaman, dua-duanya memiliki jok yang empuk dan bantingan suspensi relatif nyaman. Namun, posisi duduknya di W175 memang agak mundur, jadi ada rasa takut jatuh ke belakang. Sedangkan posisi duduk di TVS Ronin jauh lebih lega nih teman-teman. Nah, kali ini giliran TVS Ronin, di mana motor sport retro ini sebetulnya mengusung mesin berteknologi sederhana dibandingkan motor-motor keluaran baru lainnya. Namun demikian,
Mesin ini memberikan beberapa kelebihan buat pengendara. Salah satu yang menarik dari motor ini adalah kehadiran fitur Glide Through Technology yang disingkat GTT. Pada mesin Ronin, fitur ini memungkinkan mesin melaju dengan merayap saat berada di posisi gigi rendah tanpa gejala mau mati. Hal ini memungkinkan karena torsi Ronin yang besar hampir 20 tenaga kuda sejak 3.750 rpm. Jadi, pengendara tinggal melepas kopling secara perlahan tanpa perlu memainkan putaran gas. Alhasil, motor terasa mudah dan nyaman dipakai harian, terutama saat macet-macetan di tengah kota. Tapi, kekurangannya memang ada di bobot kendaraan yang cukup berat buat motor harian. Alhasil, pengendalian motor memang butuh pembiasaan, terutama bagi yang baru berpindah dari skutik ke motor sport. Meskipun ukurannya tergolong besar, sebetulnya Ronin asyik buat berkendara harian. Posisi duduknya terbilang santai, setangnya tinggi, dan joknya empuk. Buat pengendara dengan tinggi 163 cm seperti testriderkompas.com, ketinggian jok Ronin masih bisa ditolerir. Selama mengendarai motor ini dalam beberapa hari, testriderkompas.com juga tak merasakan hawa panas dari sektor mesin, baik itu ketika dipakai di kemacetan atau jalan lancar. Lantas, bagaimana dengan konsumsi BBM? Berdasarkan pengetesan redaksi kompas.com, ketika dipakai di rute dalam kota yang macet dan lengang, Ronin sanggup menghasilkan 35,8 km per liter. Artinya, dengan tangki BBM berkapasitas 14 liter, secara matematis Ronin sanggup melaju hingga 500 km lebih saat full tank. Sebagai informasi, motor ini kami isi dengan BBM RON 92 dan penghitungan konsumsi BBM dilakukan dengan metode full to full. Ya sahabat kompas.com, untuk Kawasaki W175 Cafe ini seperti kembali ke motor-motor lama karena dia masih menggunakan karburator sebagai suplai BBM-nya. Jadi setiap pagi sebelum beraktivitas motor ini harus dipanaskan. Caranya dengan menarik cok yang ada di karburator, nyalakan mesin selama beberapa menit, ketika sudah siap baru motor bisa digunakan. Untuk rasa berkendaranya sebenarnya ya cukup saja buat harian, di mana dia punya mesin 177 cc, tenaganya itu 12,8 tenaga kuda, dan torsinya 13,2 Nm. Kalau buat harian ini masih mumpuni, cuma berdasarkan pengetesan kami, yang biasa pakai motor injeksi harus adaptasi lagi. Karena pertama, W175 itu nggak ada takometernya. Tidak seperti motor sport kebanyakan yang ada petunjuk putaran mesinnya. Jadi ya harus kira-kira nih, waktu yang tepat kapan buat ganti gigi. Lalu motornya enak, apalagi di posisi gigi 3 dan 4 karena dia 5 percepatan. Nah kalau mau ke gigi 5 ini paling ketika kita mau cruising aja di kecepatan yang stagnan seperti 60 km per jam. Top speed yang nggak nyampe 80 km per jam karena ya mungkin karburatornya harus disetel lagi agar maksimal performanya. Sebenarnya buat dipakai harian, W175 Cafe ini sangat mumpuni. Dia itu gampang meliak-liuk di tengah kemacetan. Cuma yang harus diperhatikan adalah posisi kaki. Karena menurut kami, yang tinggi badannya 170 cm ke atas, kakinya ini akan nempel tepat di sebelah tangki. Artinya ketika stang itu mau diputar secara maksimal, maka tangan akan mengenai kaki. Jadi ya itu harus diperhatikan lagi. Nah, untuk konsumsi BBM, selama kami pakai di jalan yang padat itu mencatatkan 1 liter 29 km atau 29 km per liter. Sedangkan kalau jalannya cukup lowong, dia mencatatkan konsumsi BBM 36 km per liter. Ya teman-teman, kita udah selesai nih nyobain kedua motor ini dan kita juga udah dapat rasa berkendara kedua motor ini. Dan untuk konsumsi BBM-nya ini, untuk Kawasaki W175 ini dia konsumsinya 36 km per liter, dan untuk yang TVS Ronin dia konsumsi BBM-nya itu 35 km per liter. Nah, sebenarnya harganya sih nggak jauh-jauh beda ya teman-teman. Untuk yang W175 itu harganya berkisar antara 34 jutaan sampai 36 jutaan. Dan untuk TVS Ronin harganya itu berkisar 34 jutaan sampai 37 jutaan. Jadi ya harganya sama-sama nih. Jadi kalau misalkan kalian punya uang 30 jutaan, kalian pilih mana antara kedua ini? Sebenarnya semuanya balik lagi ke tangan kalian nih. Selera kalian nih gimana? Apakah kalian maunya yang klasik dan retro seperti motor W175 ini, atau kalian mau yang klasik modern seperti TVS Ronin? Ditambah kalian yang pengen nih mengenang masa-masa Scorpio dan Tiger.
Oke teman-teman, segitu dulu review Rarin hari ini untuk motor TVS Ronin dan Kawasaki W175. Tungguin video kita selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa.